Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah malam ini kembali kita bermajlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dicatat sebagai ibadah dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita dari risalah Ushul Sunnah karya Imam Ahli Sunnah Al-Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Syaibani rahimahullah, yaitu pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Terakhir kemarin kita membahas pada poin yang ke-26, yaitu tentang manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita masuk pada poin yang ke-27, masih terkait dengan pembahasan sahabat. Qala rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, thumma afdhalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih terkait dengan keutamaan para sahabat dan keutamaan orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, thumma afdhalun nas ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia-manusia terbaik setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Orang-orang terbaik setelah para sahabat adalah zaman di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka berkumpul pada saat itu. Yang pada hadis sebelumnya, di pembahasan sebelumnya kita menyebutkan generasinya para sahabat yang mereka hidup di zaman Nabi. Kemudian generasi setelahnya yang mereka mendapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah itu generasi selanjutnya yang mereka mendapati orang yang mendapati para sahabat. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah mereka para sahabat yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Orang-orang di zaman di mana Rasulullah diutus kepada mereka. Ini para sahabat. Kullu man sahibahu sanatan. Para sahabat, mereka yang mendapatkan gelar sahabat adalah setiap orang yang bersahabat dengan Nabi. Sanatan, selama 1 tahun. Au syahran, atau selama 1 bulan. Au yauman, atau 1 hari. Au sa'atan, atau sekejap. Ya, siapa saja yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 1 tahun, atau sebulan, atau sehari, atau sekejap. Au ra'ahu, atau dia tidak pernah mendengar hadis Nabi, tidak pernah bermajlis dengan Nabi, tapi dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min ashabih, maka itu termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beda. Ya, kita ini semua sahabat nggak? Sahabat nggak kita semua? Hah? Disebut sahabat biasanya kita kalau sudah apa? Kalau sudah akrab bertahun-tahun, ya, baru disebut nih sahabatnya fulan. Tapi sahabat yang dimaksudkan di sini, mereka meskipun hanya melihat Nabi SAW, tapi belum pernah mendengar, belum pernah bermajlis dengan Nabi, melihat Nabi, ya.
maka dikatakan sebagai sahabat. Qala lahu minas suhbah ala qadari ma sahibah. Setiap mereka memiliki kedudukan sebagai sahabat sesuai dengan kadar tadi lamanya. Ada yang hanya melihat, dia beriman kepada Nabi, melihat Nabi, tayyib. Ada yang dia sampai sempat mendengar hadis dari Nabi. Ada yang dia sempat sholat di belakang Nabi. Ada bahkan mereka safar bersama Nabi, berjihad bersama Nabi. Tentu ini berbeda-beda tingkatannya. Tapi minimal paling sedikit adalah melihat Nabi, ya, beriman kepada Nabi. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Meskipun Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya menyebutkan tidak cukup hanya dikatakan melihat. Ya, artinya orang yang tidak melihat Nabi tapi berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tetap dikatakan sahabat. Karena ada sahabat yang buta, tidak melihat Nabi, tapi dia jumpa Nabi, dia beriman kepada Nabi. Sehingga syarat harus melihat ini tidak menjadi syarat utama. Tapi syarat utama adalah berjumpa. Sehingga perjumpaan tersebut bisa jumpa dengan melihat atau jumpa dengan bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ah. Ya, yang lebih dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sami'a minhu, dan mendengar hadis-hadis Nabi, wa nadhara ilaihi nadratan, dan mereka melihat, benar-benar memperhatikan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu mereka memiliki kedudukan yang lebih. Fa adnahum suhbatan huwa afdalu minal qarnil ladzina lam yarawhu. Kedudukan sahabat yang paling rendah itu jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada orang yang datang setelah generasi mereka yang tidak pernah melihat Nabi. Jadi kalau dibilang ini sahabat, tapi hanya sekali mendengar hadis Nabi, atau ini sahabat, hanya sekali melihat Nabi kemudian meninggal, belum sempat duduk di majelis Nabi, ini tetap kedudukannya lebih mulia, lebih afdal daripada orang yang datang setelah generasi mereka, yang belum pernah melihat Nabi atau belum pernah mendengar Nabi SAW, mendengar hadisnya. Maka ini menunjukkan bahwa kedudukan sahabat tidak bisa diraih oleh siapapun yang datang setelah para sahabat. Dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, ini kedudukan secara umum tidak bisa diraih. Qala walau laqallaha bi jamil amal. Meskipun orang yang datang setelah para sahabat, generasi tabi'in, mereka berjumpa dengan Allah dengan membawa seluruh amal saleh, tetap kedudukan mereka di bawah siapa? Kedudukan sahabat. Jadi saking pinginnya orang melihat Nabi SAW, ya, rasa cintanya yang besar kepada Nabi SAW ke bawah dalam mimpi. Ke bawah dalam mimpi. Kalau anak muda saking saking cintanya pada seorang ke bawah. Orang tua saking sayang kepada anak, ke bawah dalam mimpi. Anak saking kangennya pada orang tua, ke bawah dalam mimpi. Ke bawah. Begitu juga orang-orang yang benar cinta kepada Nabi, dia benar-benar rindu kepada Nabi, dia akan melihat Nabi SAW. Tetapi dia harus kenal Nabi dulu. Bagaimana dia akan rindu kepada Nabi kalau dia tidak kenal Nabi? Bagaimana dia akan cinta kepada Nabi kalau dia tidak tahu sifat Nabi? Ya, yang ada nanti apa? Ngigo, melindur. Ya, yang dilihat apa, kemudian dia yakin, ana lihat Nabi tadi malam. Padahal yang dilihat siapa? Akhirnya banyak yang ngigo tapi bangun. Ana lihat Nabi dalam keadaan terjaga. Bangun, lihat langsung Nabi. Oh, ente sahabat berarti. Ya, banyak yang ngaku demikian. Banyak yang ngaku demikian. Ana lihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Ya Allah. Nah, ini banyak yang istilahnya disebarkan oleh kaum sufi. Mereka mengatakan kepada pengikut-pengikutnya, ana lihat Nabi. Kadzab, dusta mereka. Ya, tak mungkin. Dan Nabi tidak keluar dari kuburannya. Nabi meninggal, Nabi dikuburkan. Ya. Qala kana haula alladziina sahibun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu. Mereka para sahabat, orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi, mendengar dari hadis-hadis Nabi,
wa man ra'ahu bi'ainihi, mereka yang melihat langsung dengan kedua mata mereka, wa amana bih, beriman kepada Nabi, walau sa'atan, meskipun sekejap, melihat Nabi sekejap, dia beriman kepada Nabi, kemudian meninggal, afdalu li suhbatihi minat tabi'in, tentu mereka jauh lebih afdal dari para tabi'in, walau amilu kulla a'malil khair, meskipun tabi'in itu beramal dengan seluruh amalan-amalan kebajikan. Ini menunjukkan manzilah, kedudukan para sahabat, ya, begitu mulia, tidak bisa diraih oleh generasi yang datang setelah mereka. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Imran ibn Husain, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah yang mereka hidup di zamanku. Para sahabat hidup di zaman Nabi, tapi kufur kepada Nabi, tidak termasuk. Hidup di zaman Nabi, dan dia mendengar hadis-hadis Nabi, tapi tidak beriman, maka tidak bermanfaat bagi mereka. Keluarga Nabi, ya, hidup bersama Nabi, membela dakwah Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, kekal di neraka. Abu Thalib, keluarga Nabi, paman Nabi, membela dakwah Nabi, backingin dakwah Nabi, ya, tapi karena tidak mau beriman kepada Nabi SAW, tidak mengucapkan kalimat syahadatain, maka kekal di neraka. Kira-kira yakin nggak dalam hatinya Abu Thalib dengan kebenaran Nabi? Yakin. Rasulullah Nabi yakin, risalah Islam dia yakin, tapi dalam hati tidak diucapkan, maka apa? Sia-sia. Maka iman diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan diamalkan. Orang munafik di zaman Nabi, mereka mengucapkan kalimat syahadatain dengan lisan, bahkan mereka ikut sholat bersama Nabi, tetapi di dalam hati mereka tidak yakin kepada Nabi, maka itu pun sia-sia. Maka iman di sini mencakup tiga tadi: qaulun bil lisan, wa i'tiqadu bil qalb, na'am, wa amalun bil jawarih. Ucapan dengan lisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin di dalam hati dengan dua kalimat syahadatain tersebut, dan diamalkan dalam perbuatannya. Kemudian selanjutnya Syekh membawakan dalil tentang keutamaan para sahabat, yaitu surat At-Taubah ayat 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Mereka para sahabat, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, pertama kali masuk Islam, ya, dari kalangan muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat dengan benar, maka Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan para sahabat, "Lau an ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Ada nggak orang sekarang punya emas sebesar gunung Uhud? Wah, ada. Sebesar gunung Uhud, yang begitu panjang gunung itu di kota Madinah. Berapa panjangnya? Ya, disebutkan 7 kilo. Panjang gunung Uhud. Memang tidak tinggi, tapi dia panjang. Ya, itu kalau emas semua diinfakkan di jalan Allah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan infaknya para sahabat. Kata Nabi, ma balagha mudda ahadim wala nasifa. Tidak akan bisa menyamai infaknya sahabat. Infaknya sahabat satu genggam dengan apa? Gandum. Dan infaknya orang setelah para sahabat dengan emas sebesar gunung Uhud, gak bisa. Setengahnya gandum, gak bisa. Bahkan Syaukani mengatakan setengah dari butir kurma atau satu butir syairah, gandum yang diinfakkan sahabat, kemudian orang generasi setelahnya datang bawa emas sebesar gunung Uhud, tetap gak bisa menyamai infak mereka. Kenapa? Keikhlasannya para sahabat dalam berinfak. Di saat mereka membutuhkan, mereka mengedepankan agama Allah. Ini tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang datang setelahnya. Maka Nabi katakan, la tasubbu ashabi. Jangan pernah kalian mencela sahabatku. Jangan celah mereka. Ya, amalan sebesar apapun kalau kita infakkan di jalan Allah, tidak akan bisa menandingi amalan-amalan mereka. Ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim.
Kilahuma min hadits Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an. Ini semuanya termasuk dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua kata para ulama menunjukkan akan manzilah, kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian datang generasi-generasi yang mereka imma bisa jadi kebodohan mereka tidak mengerti kedudukan para sahabat, atau karena hasad, kebencian mereka kepada para sahabat, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mencaci para sahabat. Mereka tidak hormat kepada para sahabat, mereka merendahkan para sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Imma karena kebodohan mereka, kejahilan mereka, atau karena sebab kebencian di dalam hati mereka, kedengkian. Oleh karena itu doa kita untuk para sahabat yang diajarkan oleh Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat hendaknya mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah untuk saudara-saudara kami yang lebih dahulu mendahului kami, yang mereka meninggal membawa keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan kedengkian di dalam hati kami untuk siapa? Untuk para sahabat. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan ya Allah engkau jadikan kedengkian dalam hati kami kepada mereka para sahabat. Nah, kita memohon kepada Allah karena banyak nih orang mengaku muslim tapi mereka mencaci sahabat, ya, mengkafirkan para sahabat, merendahkan para sahabat, menjadikan olok-olokan para sahabat Nabi, ya. Kemudian selanjutnya Al-Imam rahimahullah mengatakan pada poin 28, qala was-sam'u wat-tha'ah lil a'immati wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Kita sebutkan di awal usul sunnah bahwa Imam Ahmad ketika menyebutkan usul sunnah, prinsip akidah ahli sunnah, ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip akidah. Tapi di sisi lain, ini adalah bantahan kepada usul ahli bidah, bantahan kepada prinsip-prinsip ahli bidah dalam akidah mereka. Maka ketika disebutkan keutamaan para sahabat, ini yang diyakini ahli sunnah adalah bantahan kepada kaum Syiah Rafidah, kepada kaum Khawarij, kepada Nawasib yang mereka membenci para sahabat, mengkafirkan para sahabat. Jadi setiap usul di sini keyakinan akidah, tapi juga di sisi lain bantahan kepada usulnya, prinsipnya ahli bidah. Nah, kemudian pada poin selanjutnya, poin 28, was-sam'u wat-tha'ah lil a'immah wa amiril mu'minin al-barri wal fajir. Ingat, banyak orang yang akidahnya di dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat 100% sama dengan kita, nggak ada bedanya. Tapi masuk pada prinsip ini, prinsip yang 28 ini, kita akan melihat siapa yang benar-benar di atas sunnah atau siapa yang mengaku di atas sunnah. Karena prinsip ini yang akan menjadikan kita tahu hakikat orang itu salafi, sunni, atau mereka khawarij yang dibungkus dengan pakaian sunnah. Apa itu? Qala was-sam'u wat-tha'ah. Dan termasuk prinsip akidah ahli sunnah adalah mendengar dan taat lil a'immati wa amiril mu'minin, mendengar dan taat kepada para pemimpin, kepada para imam, kepada para penguasa kaum mukminin, al-barri wal fajir, baik itu penguasa dan pemimpin mereka orang-orang yang adil atau orang-orang yang zalim, orang-orang yang baik atau orang-orang yang jahat, ya. Wa man waliyal khilafatah, dan wajib mendengar dan taat itu kepada khalifah yang manusia berkumpul kepadanya, kepada pemimpin yang manusia itu berkumpul kepadanya. Wastama'an nasu alaihi wa radu bih, dan manusia bersatu untuk menjadikan dia sebagai pemimpin dan ridho kepadanya. Ingat, ini ada yang pertama, ya, ini dijadikan syubhat oleh sebagian orang. Tapi kan sekarang manusia tidak bersatu atas kepemimpinan dia. Tapi anak kan tidak ridho dengan kepemimpinan dia. Harus, ya. Ini yang pertama. Imam Ahmad mengatakan, "Wa man 'aliyahum bis-sayfi."
Bahkan ahli sunnah tetap taat dan patuh kepada pemimpin penguasa kaum mukminin meskipun dia meraih jabatan tersebut dengan pedang. Dengan pedang. Mananya Pak? Dengan kezaliman, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat. Hatta sara khalifatan wa summiya amirul mukminin. Sampai dia diangkat menjadi pemimpin bagi kaum mukminin. Berarti orang bisa sampai kepada kepemimpinan dan jabatan tertinggi ada dua cara. Cara yang pertama dibenarkan oleh syariat. Cara yang kedua cara yang batil, diharamkan. Tapi ketika cara yang pertama dilakukan, maka ini dibenarkan. Cara yang kedua dilakukan, maka ini haram. Tapi ketika dua-dua cara ini ya menjadikan, mengantarkan dia menjadi pemimpin dan penguasa, maka tidak ada pilihan bagi kaum muslimin kecuali sam'u wa ta'ah. Caranya salah, ya cara salah. Tetapi ketika sudah menjadi tidak ada pilihan sebagai rakyat kaum mukminin, maka dia wajib sam'u wa ta'ah. Baik itu pemimpin adil atau pemimpin zalim. Nah, ketaatan di sini bukan pada maksiatnya, tapi pada perkara yang ma'ruf, kebaikannya. Ingat ya, kalau ada yang mengatakan kalian ahli sunnah atau kalian salafi selalu tunduk kepada pemimpin, nah, kita tuntut pada perkara-perkara yang ma'ruf, kita taat pada perkara-perkara yang ma'ruf. Adapun perkara maksiat, maka kita tidak boleh mentaati. Tapi di sisi lain, kewajiban kita menasihati, kewajiban kita mendoakan, dan tidak boleh kemudian kita keluar memberontak kepada kepemimpinannya. Ingat, ini akidah ahli sunnah, yang dari prinsip ini kita akan mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang berpegang kepada akidah sunnah, ya, karena akan terbongkar semua. Nanti ada yang mengatakan, tapi pemimpin hari ini, ya kan, mereka caranya tidak dibenarkan. Caranya tidak dibenarkan. Karena ini bukan cara dari Islam. Intikhabat, pemilihan demokrasi tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Tapi ketika sudah menjadi, maka sama dengan dikatakan Imam Ahmad tadi, orang-orang pemimpin yang mendapatkan jabatannya dengan pedang, revolusi, pemberontakan. Baik, ketika sudah menjadi, maka wajib untuk didengar taati. Tapi kalau tidak, nanti semua akan saling apa? Berebut. Saling berebut, saling berebut. Yang akhirnya pertumpahan darah di mana-mana. Madharatnya jauh lebih besar. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahi, kalau penguasa tahu, para pemimpin kaum muslimin tahu bagaimana akidah ahli sunnah, pasti mereka akan perintahkan, ajarkan ini kepada umat. Kalau mereka tahu bahwa dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah ini ada dakwah yang mengajak untuk sam'u wa ta'ah fil ma'ruf dan tidak mengajak kepada pemberontakan. Kalau mereka tahu, pasti mereka akan minta, ajarkan akidah ini. Karena ini akidah yang benar. Tapi karena kadang info yang sampai kepada mereka atau berita-berita yang menyudutkan dari pihak yang lain, akhirnya dakwah ini dituduh sebagai dakwah apa? Dakwah radikal, teroris, ingin apa? Mendirikan khilafah. Kita tidak diperintahkan oleh Allah mendirikan khilafah, ingat. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan tauhid pada diri kita. Mereka yang sibuk mendirikan khilafah, tapi akidah mereka rusak. Bagaimana tauhid mereka? Khilafah tapi mereka minta di kuburan. Khilafah tapi mereka tidak percaya kepada akidah tentang perkara gaib. Bagaimana mereka akan tegak khilafah? Yang ada tegak khurafah, bukan khilafah. Ya, ini dakwah ahli sunnah wal jamaah yang mengajak kepada umat ini untuk mendengar, patuh pada perkara yang baik. Bukan kita mencari apa? Jabatan, bukan kita mencari agar apa? Dapat panggung, dapat berbagai macam perkara. Tidak, ini akidah. Ini akidah. Ya. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini akan menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran tentang 3 perintah. Perintah untuk taat kepada Allah, perintah untuk taat kepada Rasulullah, dan perintah taat kepada penguasa dan pemimpin. Tapi ayat ini akan menjadi cambukan bagi kaum Khawarij yang mereka tidak apa? Mau sam'u wa ta'ah kepada pemimpin. Sehingga mereka nanti imma mereka akan istihza memperolok ayat ini.
Ini banyak para tokoh-tokoh Khawarij yang mereka membawa ayat ini sambil dibaca dengan istihza, dengan ejekan. Ta'atulatul amr, ta'atulatul amr. Ini ada. Wallahi yang mengatakan ini rajul takfiri di Kuwait. Tariq Suwaidan ini takfiri ikhwani. Ketika bawa ayat ini dia ejek. Sambil mimiknya mengejek ayat ini. Akhirnya dia pun diusir dari Kuwait. Oh, alam di mana dia sekarang? Diikuti ada sebagian orang. Ingat, kalau sampai ada membawa ayat ini dan mengejek, jangan pernah duduk di majelisnya. Siapapun orangnya. Karena ini akan membedakan mana sunni salafi yang benar dan mereka orang-orang yang apa? Sebenarnya memiliki manhaj Khawarij. Ya, ini ayat menjadi cambukan bagi mereka. Tidak terima mereka kalau dibawa ayat ini. Sama dengan kaum Kuburi ketika dibawakan ayat tentang tauhid, larangan dari berbuat syirik, mereka akan tercambuk. Ya. Kemudian, waliqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Nabi sudah mengkhabarkan akan datang di tengah-tengah kalian nanti umara, jamaknya amir, para pemimpin, ta'rifun wa tunkirun. Kau lihat, kau dapati mereka, tapi engkau apa? Ingkari mereka. Artinya apa? Apa yang mereka lakukan itu kezaliman. Apa yang mereka lakukan itu pelanggaran terhadap syariat. Kalian tidak setuju dengan hal itu. Qala faman 'arafa bari. Siapa yang tahu hal itu dan dia ingkari, maka dia berlepas diri dari perbuatan penguasa tersebut. Wa man kariha salim. Dan siapa yang membenci perbuatan kezaliman tersebut, maka dia selamat dari kezaliman tersebut. Lakin man radiya wa taba, tapi bahaya bagi orang yang tahu kemungkaran, kezaliman penguasa, kemudian dia ikuti, bahkan dia apa? Sanjung, dia dukung. Nah, ini berbahaya yang demikian. Berbahaya. Ya. Qalu afala nuqatiluhum. Para sahabat katakan, "Ya Rasulullah, kalau kami jumpai pemimpin-pemimpin yang zalim, bolehkah kami perangi mereka?" Sahabat sudah bertanya, ingat, sahabat sudah bertanya. Maka jawabannya sudah ada. Kata para sahabat, boleh nggak kami perangi mereka? Boleh nggak kami apa? Berontak mereka, pemimpin yang zalim tersebut? Apa kata Nabi? La ma sallu. Jangan sekali-kali kalian berontak mereka. Jangan sekali-kali kalian keluar dari kepemimpinannya. Ma sallu, selama mereka masih sholat. Kuncinya di mana? Sholat. Karena sholat ini syiar. Karena sholat ini menunjukkan bahwa seorang itu mukmin. Dan Nabi katakan, al-farqu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan orang kafir sholatnya. Bahkan Nabi katakan tadi, pemimpin yang masih sholat, jangan. Ya, jangan, kata Nabi SAW. Qala wa fil athar anil Hasan al-Basri, dan disebutkan dalam riwayat bahwa Al-Hasan al-Basri, ya, anna rahtan atauhu, ada sekelompok manusia yang datang kepada beliau ayyama Yazid bin Muhallab, pada zamannya Yazid bin Muhallab. Fa amarahum an yalzamu buyutahum wa yughliqu alaihim abwabahum. Sekelompok manusia ini datang kepada Hasan Basri, minta, di antaranya Pak, boleh nggak kami berontak? Boleh nggak kami apa? Keluar dari ketaatannya. Zaman fitnah, ya, ketika pemimpin-pemimpin zalim. Apa kata Al-Hasan Basri? Fa amarahum an yalzamu buyutahum. Sebaliknya, Al-Hasan Al-Basri, imam dari kalangan tabi'in, perintahkan mereka agar mereka tetap di rumah. Agar mereka tetap di rumah. Wa yughliqu alaihim abwabahum, dan kunci rumah-rumah kalian. Ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa? Ketika fitnah mudhaharat. Apa mudhaharat? Hah? Demonstrasi. Fitnah demonstrasi. Mencaci maki para penguasa di jalanan. Tayyib, membawa syiar-syiar Islam, ayat di bawah, berbagai macam di bawah. Itu fitnah. Pada saat demikian, nah, apa yang perintah Al-Hasan Basri? Tetaplah kalian di rumah kalian, kunci rumah kalian. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan para sahabat ketika terjadi fitnah, pedang-pedang mereka dipatahkan dan mereka berada di rumah. Kenapa demikian? Karena agar mereka tidak ikut keluar sampai pedang mereka patahkan. Karena kalau sudah keluar bawa senjata, sudah fitnah.
Imma dia yang akan menumpahkan darah, imma dia akan tertumpah darah di situ, dan fitnah yang jauh lebih besar. Kata beliau, "Ma labithu an yarfa'a Allah 'azza wa jalla dzalika anhum wa dzalika annahum yafza'una illa as-sayf." Orang-orang yang tidak mau sabar terhadap kezaliman para penguasa tersebut, tapi sebaliknya mereka tidak mau sabar, tapi malah mereka membawa senjata dan memberontak para penguasa. Qala fayukaluna ilaihi, maka mereka akan diserahkan kezaliman, ketakutan itu kepada diri mereka sendiri. Ya. Wa wallahi ma ja'u bi yaumi khairin qat. Para pemberontak itu, kata Hasan Basri, para pemberontak itu tidak pernah mereka membawa kebaikan sedikit pun. Dan itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak ada pemberontakan dalam sejarah Islam kecuali yang ada madharat jauh lebih besar. Imma pertumpahan darah, imma kehancuran negeri, imma pemimpin semakin zalim dan semakin jahat kepada rakyat. Ini terbukti dalam sejarah Islam, sampai hari ini. Ya. Qal thumma tala, kemudian Al Hasan Basri membacakan ayat wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, dan telah sempurna perkataan Rabb kalian terhadap Bani Israel tatkala mereka mau bersabar. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat oleh Fir'aun dan pengikutnya, apa yang telah dibangun oleh Fir'aun dan pengikutnya. Qala Al-Hasan Al-Basri, ya ajaba liman yakhaf malikan aw yattaqi zulman ba'da imani bihadil ayat. Sungguh mengherankan orang yang takut kepada penguasa yang zalim tadi, ya, setelah dia tahu ayat ini, dia beriman kepada ayat ini. Ama wallah law anna an-nasa idza tulu sabaru li amri rabbihim la farrajallahu anhum karbau. Demi Allah, kalau seandainya manusia mau sabar atas fitnah, ujian, kezaliman para penguasa menimpa mereka, dan itu semua atas izin Allah, ya, la farrajallahu anhum karbau, niscaya Allah akan segerakan jalan keluar bagi mereka. Niscaya Allah akan segerakan diangkat kezaliman penguasa tersebut. Walakinnahum jazi'u minas sayf, tapi ternyata mereka malah membawa senjata untuk memberontak. Fawukilu ila al-khawf, sehingga ketakutan itu selalu menghantui mereka. Ya, wa na'udzu billahi min syarril bala. Kita berlindung kepada Allah dari sekian banyak musibah, ujian, cobaan dan fitnah. Nah, kalau mereka mau bersabar, sekarang harga naik, ribut, ya, caci maki, demo di mana-mana. Saya demo di mana? Padahal harga naik, harga turun, rezeki dari siapa? Allah. Pada saat harga naik, minta sama Allah. Pada harga turun, minta juga sama Allah, bukan minta kepada manusia. Makanya ketika Nabi mengatakan akan muncul manusia-manusia, para pemimpin ini apa? Mereka yang menahan hak rakyatnya, tapi mereka menuntut haknya sebagai pemimpin. Hak rakyat tidak ditunaikan, tapi haknya pemimpin terus diminta dari rakyat. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, boleh kami perangi mereka? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, saluwaha lakum wa addu haqqahum. Mintalah hak kalian kepada Allah, bukan kepada manusia. Tapi hak mereka, para penguasa, tunaikan, karena itu kewajiban kalian. Kita kalau minta ke manusia, nggak dikasih, kecewa. Udah kecewa, nggak dapat pahala. Ya. Tapi kalau kita minta kepada Allah, jelas pasti dikabulkan oleh Allah dan dapat pahala. Kalau tidak dikabulkan pada saat itu, maka dikabulkan hari kemudian, diakhirkan. Atau sengaja disimpan oleh Allah dan akan dibalas jauh lebih baik kelak di akhirat. Kan tidak ada kecewa kalau kita menggantungkan kepada Allah, memintanya kepada, tapi minta kepada manusia, apalagi diiming-imingi janji 5 tahun sekali, tidak kapok-kapok diprank oleh manusia. Ya, dijanjikan ini itu, kadzab, dusta mereka. Oh, kenapa kita masih menggantungkan kepada manusia? Wallahi, kalau ada salafi yang masih nggak kapok diprank, suruh belajar lagi. Gimana akidahnya? Minta sama Allah. Ya, antum sudah, kita udah belajar akidah yang benar,
manhaj yang benar, kemudian kita mau dirusak setiap 5 tahun sekali oleh orang-orang yang haus kekuasaan? Enggak. Kita ingin mereka menjadi baik, tapi jangan sampai kita yang sudah paham tentang agama ini mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak benar. Ya, wah kalah. Ingat itu ya, nggak lama lagi nanti kita akan lihat siapa. Ya, hati-hati. Baik. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan tentang ayat dalam surat An-Nisa tadi, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Kita sering sebutkan di sini, ayat ini sudah menunjukkan bahwa taat kepada penguasa pemimpin itu tidak mutlak. Karena ayat ini Allah mengatakan atii'u Allah, taati Allah. Ada kata-kata taati'u, taati Rasul, ada kata-kata atiu. Tapi ketika menyebutkan para pemimpin dari kalangan kaum muslimin, Allah tidak membawa kata atiu. Menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemimpin adalah ketika pemimpin tersebut tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Qala Syekh minal wadih anna dzalika khasun bil muslimina minhum. Nah, para pemimpin di sini minkum adalah dari antara kalian, dari kalangan kaum muslimin. Ini jelas, ya. Qala wa ammal kuffar al-musta'marun fala ta'ata lahum. Adapun para pemimpin-pemimpin kufar yang mereka menjajah negeri kaum muslimin sehingga negeri kaum muslimin dikuasai oleh kufar, mereka menjadi pemimpinnya, fala ta'ata lahum. Tidak ada ketaatan yang wajib kepada mereka. Maksudnya tidak ada ketaatan yang itu seperti ibadah. Nah, ini digambarkan oleh para ulama seperti kaum muslim yang hidup di negeri-negeri kafir. Pemimpinnya kafir. Apakah mereka wajib mentaati sebagaimana ayat ini? Bukan. Ketaatan mereka adalah untuk kemaslahatan karena mereka hidup di negeri tersebut. Nah, beda dengan ketaatan yang itu adalah ibadah tersebut. Seperti ayat ini tadi. Nah, sama kalau negeri itu dijajah oleh kaum kufar dan mereka menjadi pemimpin, maka tidak ada ketaatan sebagaimana ketaatan kita kepada pemimpin muslim. Bal yajibul isti'dadut tamu madatan wa ma'nan litardihim. Kata Syekh Al-Albani, kalau orang kafir menjajah negeri kaum muslimin, maka wajib untuk memiliki persiapan isti'dad, persiapan yang sempurna. Baik persiapan itu madatan, yaitu persiapan kekuatan kaum muslimin, wa ma'nan atau persiapan keimanan kaum muslimin litardihim, untuk mengusir para penjajah. Negeri ini negeri muslim, ya, la qaddarullah, mudah-mudahan Allah tidak takdirkan kalau sampai ada yang menjajah dari kalangan kufar bahkan menguasai dan menjadi negeri, menjadi apa pemimpinnya, maka kaum muslimin wajib memiliki persiapan kekuatan untuk mengusir mereka, membersihkan negeri ini dari mereka. Atau yang kedua adalah kekuatan iman, ya, ini termasuk daripada jihad. Qala wa tathhiril bilad min rijsihim, dan wajib bagi muslimin untuk membersihkan negeri mereka dari penguasa-penguasa kufar tersebut. Kenapa demikian? Karena kaum muslimin yang lebih berhak. Dalam hukum syar'i, kaum muslimin tidak boleh dipimpin oleh siapa? Orang kafir. Bahkan dalam pernikahan saja seorang anak tidak boleh dinikahkan dengan ayah yang apa? Yang kafir sebagai wali, tidak boleh. Seorang ayah yang kafir punya anak putri muslimah mau nikah, maka tidak boleh menjadi walinya. Dicari wali yang lain. Dari siapa? Pamannya, kakeknya. Nggak ada yang muslim, walinya siapa? Hakim. Sultan waliyu man la waliyalah. Seorang pemimpin, hakim, qadhi, KUA, muslim menjadi wali bagi mereka wanita-wanita yang tidak memiliki wali. Nah, taib. Kemudian wal ghazwu madin. Ini menjadi pembeda kepada mereka yang banyak menyerukan jihad. Ya, berarti poin yang tadi, poin sam wa ta'ah, bantahan kepada siapa? Usulul Khawarij wal Mu'tazilah. Bantahan kepada prinsip-prinsip Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka ketika menjumpai pemimpin yang zalim berontak, menjumpai pemimpin yang melakukan dosa besar, akhirnya apa? Tidak samwa ta'ah, khuruj, ya. Wal ghazwu madin ma'al umara'i ila yaumil qiyamah, al barri wal fajir la yutrak.
Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan ghazwu, yakni jihad. Dan jihad itu terus menerus sampai hari kiamat. Kewajiban berjihad terus menerus sampai hari kiamat. Ya, tidak gugur kewajiban tersebut. Tetapi jihad tersebut bersama siapa? Ma'al umara. Kewajiban berjihad itu bersama pemimpin penguasa kaum muslimin, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin jamaah, bukan pemimpin yayasan. Ingat, apapun bentuk jihadnya tidak dibenarkan. Maksudnya, enggak, kami akan jihad ke mana katanya? Suriah. Kami akan jihad ke Palestina. Kami akan jihad ke... Nah. Siapa mereka? Pemimpin organisasi? Pemimpin lembaga? Nah. Jihad itu harus bersama para pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Kalau penguasa kita mengumumkan jihad, silahkan berjihad ke negeri mana seumpamanya? Yaman, bantu kaum muslimin untuk melawan kaum Syiah Houthi di sana. Tafadhol yang mau berangkat. Ya, tapi ketika penguasa pemimpin kita tidak umumkan hal tersebut, bahkan tidak izinkan rakyatnya, warganya untuk keluar ke negeri-negeri yang sedang terjadi peperangan, maka tidak boleh. Tidak dibenarkan. Al-barri wal fajir, meskipun pemimpin tersebut adalah orang zalim atau orang yang adil. Maka jihad tidak menunggu pemimpinnya harus adil dulu. Kalau pemimpinnya ternyata fajir, zalim, dan dia memiliki kekuasaan untuk mengumumkan jihad, maka tetap wajib untuk berjihad. La yutrak, kewajiban itu sampai hari kiamat tidak ditinggalkan. Tidak ditinggalkan. Nah, ini jihad yang syar'i, jihad yang dibenarkan. Bukan jihad fawdha, jihad yang banyak diumumkan oleh sebagian kaum muslimin, membawa syiar jihad, slogan jihad, yang akhirnya mereka malah merusak citra Islam. Mereka bukan berjihad, mereka membuat kekacauan di negeri kaum muslimin, bahkan mereka mengebom tempat ibadah kaum muslimin dengan alasan orang-orang tersebut teman-temannya sama saja dengan orang kafir, atau mengebom, melakukan bom bunuh diri di tempat ibadah kaum kufar. Ini semua tidak dibenarkan. Ya, dan dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari semua perbuatan kaum khawarij dan radikal tersebut. Dakwah ini dakwah yang mulia, dakwah yang membawa keamanan negeri kaum muslimin. Maka keyakinan kita bahwa jihad itu bersama pemimpin kaum muslimin. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, "I'lam anna al-jihad ala qismain." Ketahuilah bahwa jihad itu terbagi menjadi dua. Al-awwal fardu 'ain. Yang pertama adalah jihad hukumnya fardu 'ain, wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, wa huwa diddul aduwwil muhajim li ba'di biladil muslimin. Wajib bagi kaum muslimin yang ada di negeri kaum muslimin apabila datang kaum kufar menyerbu negeri kita. Maka sebagai penduduk negeri, kita wajib untuk membela diri kita, untuk membela negeri kita, untuk membela agama kita di negeri kita. Ini kal yahudil an alladzina ihtallu Palestin. Sebagaimana kaum Yahudi yang sekarang mencuri negeri Palestina. Mereka para perompak, para pencuri negeri Palestina. Nah, fal muslimuna jami'an athimuna hatta yukhrijuhum minha. Syekh Al-Albani katakan, kaum muslimin semua punya kewajiban untuk mengusir mereka dari Palestina. Nah, kita punya kewajiban ya. Apa yang kita mampu? Pergi sana? Tidak mampu. Apa yang kita mampu? Kita punya harta. Ya, boleh sumbangkan? Boleh. Kita punya doa. Maka ini doakan mereka. Doakan mereka. Tapi kalau doa saja tidak pernah, ini dipertanyakan. Doa untuk saudara mereka saja tidak pernah, bagaimana mereka ini kepada saudara-saudaranya? Ya. Wal akhar fardu kifayah. Dan yang kedua, jihad hukumnya fardu kifayah. Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Apabila sebagian kaum muslimin sudah pergi berjihad, maka tidak wajib bagi sebagian yang lain. Nah, ini fardu kifayah. Sehingga di dalam ayat Allah menyebutkan sebagian silahkan pergi jihad, sebagian kemana? Belajar, liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Sebagian jangan semua pergi jihad, sebagian belajar, tafaqahu fid din,
Nah, untuk apa? Memberi peringatan kepada umatnya atau para mujahidin ketika kembali dari jihad, kasih nasihat mereka. Ya, ini adalah jihad fardu kifayah yang kedua. Qala wa huwa al-jihad fi sabili naqli nasri ad-da'wah al-islamiyah ila sa'iri bilad hatta yahkumaha al-Islam. Di antara jihad adalah jihad menyebarkan dakwah Islam. Dan ini jihad yang paling utama. Zaman sekarang, jihad yang paling utama, yang wajib kita lakukan adalah jihad menyebarkan ilmu. Wallahi, watallahi, wabillahi. Ya, kaum kufar lebih takut kepada dakwah ini daripada senjata kaum muslimin. Berapa senjata kaum muslimin dibanding senjata kaum kufar? Mereka lebih canggih. Tapi mereka takut kepada dakwah ini. Mereka takut kepada kaum muslimin yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan dakwah. Karena mereka tahu, dengan dakwah ini kaum muslimin akan kembali kepada agamanya. Kaum muslimin akan menjadi kuat. Kaum muslimin akan bersatu. Bahkan kaum muslimin bisa menguasai dunia disebabkan dengan apa? Ilmu tersebut. Sehingga ini yang ditakutkan oleh mereka. Sehingga mereka dan intinya menfitnah dakwah ini, menfitnah kaum muslimin, mengadu domba kaum muslimin. Ya, ini dilakukan oleh mereka. Rasa takut mereka kepada dakwah ini jauh lebih daripada takutnya mereka kepada persenjataan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun 'alal jihad bis sayfi was sinan. Dan berjihad dengan hujjah dan ilmu itu lebih didahulukan daripada berjihad dengan senjata dan pedang. Karena itulah ketika kita belajar, kita punya perasaan bahwa kita ini sedang berjihad. Kita datang majelis ilmu, kita ini sedang berjihad. Memang ada hadisnya, tapi sebagian ulama mengatakan dhaif. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, ay fahuwa fil jihad. Siapa yang keluar untuk menuju majelis ilmu, maka dia terhitung sebagai orang yang sedang berjihad. Maknanya benar. Bagaimana dia berjihad? Dia berjuang dari rumah, udah capek tadi kerja seharian, tapi dia harus berjihad lagi untuk ilmu. Dia harus belajar, datang majelis ilmu. Di majelis ilmu dia harus berjihad melawan apa? Melawan ngantuk. Harus berjihad ya. Nah, karena ini lawan ini, ya, ini harus dilawan, jihad. Berjihad untuk apa? Meninggalkan HP 1 jam. Jihad yang besar. Ini tadi ada WA kayaknya ini. Ada yang sibuk foto-foto lagi. Harus berjihad untuk melawan itu semua. Kita ini sedang berjihad. Sama. Kita pun yang menyampaikan, kita yakin ini kita sedang berjihad. Sama-sama berjihad. Kalau kita sama-sama yakin bahwa ini sedang berjihad, kita akan semangat dalam belajar. Cukup satu hadis yang menjadi motivasi antum dan kita. Apa itu? Hadis keluarnya kita dari rumah, ini adalah jalan menuju surga. Maka kita semangat untuk mengajar, semangat kita menyampaikan dakwah, karena kita ingin kemudahan masuk surga. Sama. Kita semua semangat majelis ilmu, kita ingin dimudahkan surga. Udah, nggak harus bawa senjata. Ada yang bawa senjata sini? Nggak ada. Udah senjatanya bolpen dah. Ya, senjatanya bolpen. Ini jihad kita. Ya, insyaallah, wallahu alam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, berikan istiqamah untuk terus belajar, beramal dan berdakwah. Baik, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan taufik untuk mengisi hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini dengan amal-amal saleh dan segala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.